meminta, mengajukan diri untuk dipilih menjadi pemimpin masyarakat di dalam level manapun, itu adalah perkara yang dilarang secara syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'awuni 'alal birri wattaqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kita saling mengingatkan, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Para jamaah yang mulia, malam ini sebelum kita sambung, kita simpulkan kajian kita yang telah lalu terkait dengan fenomena pada musim pilkada ini. Para jamaah yang mulia, yang lalu sudah kita sebutkan bahwa berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajat yang sahih, bahwa dalam pandangan Islam hukum dasar meminta satu jabatan kepemimpinan di level manapun, apakah itu yang paling kecil kepala dusun, kepala lorong, selanjutnya kecil kepala desa, ya sampai sekarang ini tentu yang di atas itu wali kota, bupati, gubernur. Ini semuanya disebut dalam bahasa Arab dengan al-imaratu atau al-wilayatu 'alal khalq. Jadi hukum dasar meminta, mengajukan diri untuk dipilih menjadi pemimpin masyarakat di dalam level manapun, itu adalah perkara yang dilarang secara syariat. Artinya bahwa idealnya secara konsep Islam, kepemimpinan itu polanya adalah diminta oleh masyarakat kepada seseorang yang dilihat mumpuni untuk memimpin dan mengurus urusan masyarakat, lalu masyarakatlah yang meminta dia, bukan dia sendiri yang kemudian mengajukan diri kepada masyarakat untuk dijadikan pemimpin kepada masyarakat. Ini hukum dasar. Kenapa kita sebut hukum dasar? Karena nanti ada pengecualiannya. Kalau kita beri contoh lain,
Misalnya seorang mahasiswa dikatakan oleh dosennya, dasarnya kamu secara nilai tidak lulus, tapi karena kamu rajin kuliah, semua tugas kamu buat, kamu memperhatikan, maka saya luluskan kamu yang dasarnya tidak lulus. Jadi dasarnya dalam Islam, jabatan kepemimpinan itu tidaklah seseorang meminta kepada masyarakat untuk diangkat dia jadi pemimpin masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakatlah yang meminta seseorang untuk memimpin mereka yang menurut masyarakat adalah orang-orang yang mumpuni. Maka kalau kita bercermin ke belakang, maka dulu praktek pemilihan kecil di kampung-kampung inilah polanya. Jadi masyarakat yang minta seseorang untuk menjadi kecil, bukan dia. Maka ketika pemilihan kecil dulu bukan dengan pilcik sung sekarang, tidak ada kemudian syarat-syarat menjadi kecil apa, masa berlaku kecil berapa lama, kemudian anggaran desa tidak ada. Maka dulu kecil itu diminta oleh masyarakat. Maka seseorang bisa jadi kecil 25 tahun dan betul-betul dia adalah orang yang ikhlas karena tidak ada gaji kecil dulu. Bukan seperti sekarang ada dana desa sampai 1 miliar, rebut-rebutanlah orang kemudian jadi kecil. Dibuat lagi dengan sistem pilcik sung dan sebagainya. Kenapa demikian jamaah yang mulia? Tentu ketika kita bicara agama, maka mesti sumbernya adalah dalil. Karena agama ini dasarnya adalah wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad, tidak berdasarkan pemikiran daripada manusia. Maka sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu nasihat Nabi kepada sahabatnya Abdurrahman ibni Samurah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, apa pesan Nabi kepada beliau? Ya Abdurrahman, hai Abdurrahman, la tas'alil imarata, jangan minta kepemimpinan, ya, jangan minta jabatan kepemimpinan. Kenapa? Rasulullah menjelaskan sendiri, fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena kalau kamu mendapatkan jabatan kepemimpinan dengan cara meminta, maka Allah tidak akan membantu kamu dalam menjalankan amanah jabatan itu. Bahkan di dalam beberapa kitab yang mensyarah hadis ini, misalnya kitab Wasaya Rasul karya Profesor Dr. Syekh Muhammad Bakar Ismail, dalam kitab yang di depan saya ini Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam karya Syekh Muhammad Hassan, bahwa makna ukilta ilaiha itu adalah apa? Lam yuwaffaq wa lam yusaddad. Orang yang mendapatkan jabatan kepemimpinan dengan cara meminta, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang tersebut di dalam menjalankan jabatannya. Itu makna ukilta ilaiha. Selain makna akan dibebankan oleh Allah dalam menjalankan jabatan itu dan tidak akan dibantu oleh Allah, karena dia sendiri yang menginginkan jabatan.
Maka jamaah yang mulia, kadang-kadang ada orang datang ke saya ketika melihat seorang pemimpin sudah semena-mena dalam menempatkan orang di jabatan, tidak lagi berdasarkan kemampuan dan kualitas, semena-mena di dalam membagi-bagi proyek. Lalu ada yang datang ke saya menyampaikan, "Hai Ustaz, dan kanjut ni pegah bagoyan. Nasihatilah. Bek semena-mena lagi nya." Lalu saya katakan, mana mungkin dia dengar? Dia mendapatkan jabatan dengan meminta, bahkan mendapatkan jabatan dengan sogok. Mana kemudian Allah akan beri dia hidayah dia dalam memimpin? Datang kita kemudian nasihati, Pak, panen gemelingo. Karena tadi kata Rasulullah, kalau mendapatkan jabatan kepemimpinan dengan meminta, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang itu dalam menjalankan jabatan. Lam yuwaffaq wa lam yusaddad. Kemudian lanjutannya Rasulullah mengatakan, wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Tapi kalau kamu dapat jabatan, hai Abdurrahman, tidak dengan cara meminta, tapi tadi kebalikannya diminta oleh masyarakat, u'inta 'alaiha, Allah akan bantu kamu dalam menjalankan amanah jabatan tersebut. Ini satu hadisnya. Yang kedua adalah hadis juga Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, suatu hari saya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani minal asy'ariyyin, ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari. Saya datang menghadap Rasulullah, lalu ikutlah bersama saya dua orang dari suku saya, suku Asy'ari. Satu orang di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri saya. Rupanya kedua-dua orang ini ketika bertemu Rasulullah minta jabatan kepada Rasulullah. Wa kilahuma sa'alal imarata atau sa'alal amal. Maka Abu Musa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa karena telah membawa orang yang minta jabatan. Abu Musa mengatakan kepada Rasulullah, "Wallazi ba'atsaka bil haqq," demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, artinya demi Allah. Kedua orang ini tidak memberitahu saya apa maksudnya datang menemuimu Rasulullah, dan saya juga tidak ada firasat bahwa kedua orang ini datang minta jabatan. Abu Musa malu bawa orang minta jabatan. Kata Rasulullah kemudian apa? Wallahi inna la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi. Demi Allah, kami tidak akan berikan jabatan, kata Rasulullah, kepada orang yang meminta atau orang yang menginginkan satu jabatan, enggak kami beri. Yang ketiga adalah ketika Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Sahih Muslim, datang menjumpai Rasulullah meminta untuk diberi jabatan. Kalau di dalam kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, Syekh Muhammad Hasan menjelaskan apa jabatan diminta adalah kepemimpinan menjadi gubernur di Yaman. Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
ala tasta'miluni, Rasulullah, saya tolong dong diberi jabatan kepemimpinan. Apa tanggapan Rasulullah kepada Abu Dzar? La ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Tidak saya beri kepadamu Abu Dzar, kamu menurut saya lemah, tidak mampu menjadi pemimpin. Wa innaha amanah, ingat ya, jabatan kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan jabatan kepemimpinan itu adalah kehinaan di hari akhirat nanti dan penyesalan. Kenapa meminta dan mengajukan diri akan menyesal? Kecuali kata Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar dan menjalankan jabatan dengan cara yang benar. Ini yang jabatan tidak menjadi kehinaan di hari akhirat, tidak menjadi penyesalan, adalah yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar, menjalankan jabatan dengan cara yang benar. Nah, bagaimana dengan cara mendapatkan jabatan tidak benar? Pertama, sudah caranya mengajukan diri. Yang kedua, menyogok para pemilih, mungkin menyogok partai juga pengusung. Disebut dengan istilah sekarang mahar. Anda bukan kader partai, Anda mau pakai partai kami, maka maharnya sekian. Sogok partai, sogok masyarakat untuk memilih, sudah memperolehnya dengan cara tidak benar. Nanti tentu karena sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar, disebut dengan kos politik, maka nanti tentu juga dalam pengelolaan jabatan itu akan semena-mena. Ambil fee proyek, ambil ini, ambil itu, menjalankan amanah jabatan dengan tidak benar. Dua-dua kena, mendapatkan tidak benar, menjalankan tidak benar. Inilah yang diancam oleh Rasulullah tadi, menjadi jabatan itu kehinaan di akhirat nantinya, menjadi penyesalan. Kenapa meminta dan mengajukan diri? Jamaah rahimakumullah, inilah dasar-dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, seperti yang dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, itu menyebutkan al-imaratu awil wilayatu alal khalqi, jabatan kepemimpinan atas masyarakat adalah merupakan hal yang sepatutnya seseorang itu tidak mengajukan diri. Kenapa kata beliau? Karena orang-orang yang mengajukan diri dan meminta jabatan itu menunjukkan kepada dua hal. Yang satu adalah dia menginginkan fasilitas materi duniawi dari jabatan itu, sehingga nanti ketika dapat jabatan semena-menalah dia dengan harta umat. Kalau kita sebut APBA itu kan anggaran publik dalam bahasa dalam bahasa populernya anggaran publik. Dalam bahasa agama itu harta umat yang harus dijalankan secara adil, secara benar. Maka orang-orang yang memang targetnya untuk mendapatkan fasilitas daripada materi-materi duniawi, inilah yang jadi tembakannya.
kayak mana APBA sekian ini nanti bisa diolah. Modal yang sudah dikeluarkan sekian, bagaimana dalam setahun bisa ambil balik 4 tahun keuntungan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, orang yang meminta jabatan itu biasanya selain targetnya adalah materi duniawi, juga apa? Akan menimbulkan kesombongan, sehingga dia merasa bahwa dia berhasil lah karena kerja politiknya, karena tim sesnya, karena jadi tidak ada dia bahwa itu karena Allah. Maka nanti dalam memimpin pun dia tidak bergantung kepada Allah. Karena kalau bergantung kepada Allah, tidak bisa tadi mengambil lagi balik apa yang sudah dikeluarkan. Ini jamaah rahimakumullah dasar-dasarnya. Kemudian kita sebutkan bahwa ada kalanya boleh seseorang itu meminta atau mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan. Boleh. Jadi bukan harga mati. Sehingga kadang-kadang ada orang sampaikan ke saya, "Buka Ustaz, menyelam Islam jabatan kepemimpinan itu tidak boleh meminta, dan dia hanya diminta." Mamnya sistem lawetnya kahana mungkin le Ustaz. Ini menyahana tajak daftar. Apapun sekarang ini kan dikondisikan pertama bahwa apa? Ini istilahnya kan kita contohnya ke barat. Kita sering sekali sesuatu itu kiblatnya kepada barat, Eropa. Ya disebabkan mereka secara dunia lebih maju. Nah sehingga kita contohnya ke sana. Karena dianggap bahwa kita ini harus ada keterbukaan, ya disebut dengan istilah keterbukaan informasi publik. Maka kalau ada apapun jabatan itu diumumkan kepada publik, supaya publik tahu, dan diharuskan siapa yang mau memenuhi syarat mendaftar. Nanti ada tim ad hoc sebagai panitia seleksi. Nah sekarang kita kalau tidak mendaftar ini kan tidak mungkin. Nah bukan harga mati dalam Islam. Suatu jabatan kepemimpinan itu tidak boleh meminta. Ada kalanya boleh mengajukan diri, boleh meminta. Dalilnya apa? Para ulama berdalil dengan surat Yusuf ayat 55. Ketika Nabi Yusuf mengajukan diri kepada Raja Mesir, apa yang disampaikan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Tolong saya diangkat menjadi menteri bulog. Bahkan dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada ulama yang memahami kata ala khazainil ard, karena kata khazain jamak daripada khazinah. Apa itu khazinah? Tempat menyimpan barang. Tempat menyimpan uang itu bisa disebut juga dengan khazinah. Tapi yang sesuai barangkali dengan kondisi zaman itu, Mesir kita tahu ada Sungai Nil, sehingga wilayah-wilayah yang terjangkau dengan air Sungai Nil ini subur, sehingga Mesir itu menjadi daerah di wilayah-wilayah yang ada Sungai Nil ini subur. Maka ketika terjadi kemarau di Palestina,
keluarga Nabi Yakub pergi ke Mesir untuk minta bantuan. Yang waktu itu menteri bulognya sudah diangkat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan kepada Raja Mesir, mengajukan diri, saya mengajukan diri untuk anda angkat menjadi menteri bulog. Ada yang mengatakan dua, menteri keuangan dan menteri bulog. Qala ja'alni ala khazainil ardh, jadikan saya menjadi orang yang menjaga gudang-gudang logistik. Kenapa Nabi Yusuf mengajukan diri? Beliau sebut sendiri alasannya, inni hafizun alim, karena saya hafiz, pandai menjaga amanah. Saya orangnya jujur, saya tidak akan menyelewengkan amanah yang diberikan, akan saya jaga sebaik-baiknya. Ini berarti bicaranya adalah integritas. Yang kedua, alim, saya punya ilmu dalam mengelola logistik. Bagaimana ketika panen raya, ini disyarah oleh Syekh Nasir As-Sa'di, harganya tidak jatuh. Karena kalau ketika panen harganya anjlok, rugi petani, sayang. Ketika peceklik kemarau, bagaimana stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi yang akan merugikan masyarakat ramai. Inilah kerja Bulog. Bagaimana ketika panen raya, Bulog membeli dari masyarakat petani dengan harga yang tidak rendah untuk membantu para petani. Bagaimana ketika kemarau, stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi yang akan merugikan rakyat banyak. Inilah yang dikerjakan oleh Bulog. Nabi Yusuf mengatakan, saya punya ilmu mengatur ini. Bagaimana ketika panen raya tidak anjlok harga, bagaimana ketika kemarau panjang tidak habis stoknya dan harga tidak melambung tinggi. Berarti ini bicara kapasitas. Maka berdasarkan ayat ini para ulama menyimpulkan boleh mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa betul niat kita mengajukan diri untuk melakukan kemaslahatan kepada umat. Niat kita betul-betul untuk berbuat demi kemaslahatan umat, bukan karena fasilitas materi-materi duniawi yang ada di jabatan itu, tapi betul-betul kita ingin mengabdikan kemampuan kita itu untuk kemaslahatan umat, seperti yang diinginkan Nabi Yusuf dalam mengelola logistik tadi. Syarat yang kedua, bahwa orang itulah yang paling mumpuni dari sisi integritas, dari sisi kapasitas berbanding orang lain semua yang ada. Apabila dua syarat ini terpenuhi, boleh seseorang mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan. Kalau menggunakan rumus agama ini, pertanyaannya adalah, orang-orang yang sekarang sudah mendaftar, para calon-calon ini, karena memang sudah ditutup pendaftaran di 29 dan sekarang sedang proses tes kesehatan macam-macam. Pertanyaannya adalah, apakah mereka-mereka yang mencalonkan diri ini betul niatnya? Jangan yang ditulis di narasi-narasi, di spanduk-spanduk, di baliho-baliho. Nah, kalau itu luar biasa, ingin mengabdi untuk umat, ingin menghadirkan perubahan, ingin ini, ingin ini.
seperti yang saya sampaikan juga di sini bahwa ada narasi-narasi dari para calon ini apa? Saya sebetulnya sudah capek menjadi pejabat, ini sudah pensiun, maunya saya istirahat dan beribadah di sisa usia. Tapi karena banyak sekali masyarakat yang datang meminta saya untuk maju, maka terdoronglah saya. Entah siapa yang minta. Ya sudah mengkambing hitamkan, banyak sekali masyarakat yang datang meminta saya. Le dah urun jak bak lon silih berganti, ya pegah ni maju dah. Leh to jak bagusnya. Padahal lon hai ili. Makarna kaila kele masyarakat, leh to lake ya. Ini kalau baca narasi. Tapi yang jujur dalam hati orang ini apa? Betulkah mau memang berbuat untuk kemaslahatan umat? Bukan di balik itu ada mobil dinas, rumah dinas, baju dinas, perjalanan dinas, fee proyek. Tidak karena ini. Kalau betul karena ingin berbuat, okey, terpenuhi syarat pertama. Tapi kalau di mulut ingin berbuat, tapi sebetulnya di balik itu yang jadi target adalah tadi materi-materi duniawi, ini saja sudah menyimpang. Yang kedua, apakah orang tersebut yang paling mumpuni dilihat dari kapasitas dan integritas dibandingkan orang lain? Misalnya dalam level gubernur, seluruh orang Aceh yang ada dialah yang paling mampu. Nya kan? Ya, kita nilailah. Saya tidak mau melakukan vonis terhadap orang, tidak menjudge. Tapi kitalah yang menilai. Dari yang ada seluruh Aceh ini, apakah orang itu yang mumpuni? Karena di dalam Islam mesti didahulukan untuk satu jabatan yang akan kita baca nanti di kitab Ahdatsun Nihayah ini wa Nihayatul Alam, itu orang yang lebih mumpuni. Jadi kalau ada orang yang lebih mumpuni, itu yang harus didahulukan. Kalau kecuali enggak ada yang lebih mumpuni. Maka dalam Islam, kalau kita misalnya sudah dapat satu jabatan, ada orang yang lebih mumpuni, maka kita itu mengundurkan diri memberi kepada orang yang lebih mumpuni. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah orang tersebut adalah orang yang paling mumpuni berbandingkan orang lain? Okeylah, misalnya lagi kita turunkan lagi grade-nya karena kondisi. Ustaz, kalau seperti Ustaz sampaikan, kan sekarang orang-orang yang mumpuni itu dari segi integritas, kapasitas, itu tidak mau mengajukan diri, sementara zaman sudah mengajukan diri. Pertama yang harus kita perbaiki dulu adalah bahwa apa? Kita ini selalu bicara ana muslim, saya ini muslim. Tapi ketika dalam praktek kehidupan kita, kita tidak menggunakan pedoman-pedoman Islam. Kita mengimani Quran pedoman hidup kita, hadis pedoman hidup kita, cara hidup kita tidak ikut Quran. Ini masalahnya. Jadi kalau kita mau kembalikan kepada Islam itu secara utuh, maka dari pertama tadi misalnya, okeylah sistem kita ini karena kita hidup di negara Indonesia ini, sehingga sistemnya diatur dari sana. Okeylah, saya pernah sampaikan kepada ketua-ketua partai yang saya kenal. Saya sampaikan apa? Kalau memang ketua-ketua partai itu berfikir untuk kepentingan Aceh,
dan kemaslahatan Aceh untuk kesejahteraan umat dan kemajuan Aceh ke depan, coba duduk bermusyawarah, melihat siapa ada orang Aceh apa di Aceh atau di tempat lain yang punya kapasitas, yang punya integritas dan sudah terbukti punya kemampuan untuk memimpin, maka ketua-ketua partai datang menjumpai dia minta, "Hai Pak, nyo kamu kala muluh-luh ubena orang Aceh nyo secara track record pengalaman, andalah orang yang mampu membawa Aceh lebih sejahtera." Mohon maaf saya sebetulnya tidak baik menyebut nama orang di satu tausiah ya, karena kalau begitu seolah-olah melebihkan orang dan menginikan orang lain. Tapi seperti saya sebut satu contoh kepada mereka, misalnya ya Pak Sofyan Jalil, itu secara latar belakang keilmuannya beliau mumpuni di Amerika. Mungkin di Republik ini di antara orang yang duduk jabatan menteri, berbagai menteri, beliau paling banyak. Dan terbukti di mana beliau duduk itu kemudian bagus dan terbukti integritasnya. Dan itu orang Aceh dan orang masjid dari dulu. Saya pernah sampaikan kepada ketua partai, kenapa partai-partai tidak duduk kemudian datang ke beliau? Mungkin beliau kalau kita mengajukan diri tidak, tapi kita datang beliau minta, "Pak, walaupun derangka ke menteri Pak, badung-badungga derangka level Aceh, ni bantu Pak Aceh." Cuma masalahnya lagi-lagi bahwa partai ini ketika melihat sesuatu adalah apa? Menyadap duduk orang yang katanya apa untung. Jadi sekarang ini maka rusak tatanan kehidupan di mana-mana karena orang menjadikan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan materi-materi duniawi. Ketika menempatkan si A, nyampu untung na yo. Ni ada pilih haji, tayo pun demi. Jadi bukan yang dilihat adalah tadi kemaslahatan. Jadi kalau kita sebetulnya mau menggunakan konsep Islam, sekalipun ini kita di Republik, saya bilang kita bisa, kenapa tidak? Karena waktu kita, jamaah rahimakumullah yang sudah ini ya kita berhusnudzon ya, bahwa orang-orang yang sudah mendaftar ini betul-betul niatnya dari lubuk hatinya ingin berbuat untuk kemaslahatan umat, bukan yang jadi target adalah materi-materi duniawi yang ada di balik jabatan kepemimpinan yang seharusnya itu adalah hal yang menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه